kenapa kan ini memang semua anak timur tidak ada yang mau bergerak. Kira-kira anggaplah per tahun lah kira-kira omset dari Kopi Teori. Aduh, beratnya deh. Dideportasi karena jadi gembel, Kak. Are you ready? Alright, the time is yours. Kakak Uncle Trian. Halo. Owner Kopi Teori, luar biasa. Siap. Saya langsung mau coba kakak. Ini Iya. pasti enak banget ini. Siap. Ini rasa apa kakak? Itu mie andalannya anak-anak ketawa. Andalannya anak-anak. ketawa. Oke, nice people. Di depan saya ini ada seorang anak muda yang sangat luar biasa inspiratifnya. Bahkan kemarin di tahun 2019, Ya, kalau saya tidak 19, salah, ya. mengharumkan nama Indonesia di Berlin. di Berlin, Jerman. Oke. Nice, very good. Gara-gara kopi. Gara-gara kopi. Kopi Teori. Siap. Kakak, kenapa kemudian Kakak Trian ini mau memilih kopi sebagai passionnya? Menjadi kemudian kita kenal, saya tahu kakak Uncle Trian gara-gara kopinya dulu. Bukan orangnya dulu saya kenal. Siap. Tapi karyanya. Siap. And it's amazing, man. Ya. How come? Karena kopi itu ada connecting people. Karena kopi itu connecting people. Menghubungkan antara orang ke orang. Betul. Ya. Termasuk menghubungkan saya dengan kita. Wih. Ada di tempat ini sekarang Betul, kondisinya. Nah, dan kopi ini adalah sebagai penyelamat waktu ketika saya melakukan startup dulu, Memulai bisnis awal-awal. bisnis awal-awal, mencari di mana nih lubangnya nih memang passionku. Oke. Nah, akhirnya saya menemukan satu karung kopi yang memang selamatkan Kak dari Karung kopi? kebangkrutan. Wow. Sorry. Educational background, pendidikan. Saya Adakah berhubungan memang dengan kopi? ya ada. Sekolahnya fokus ke kopi? Iya, saya ini sekolahnya manajemen sama sarjana hukum. Sorry. Ada sudah mulai bermasalah narasumber saya ini. Manajemen sama hukum. Iya. Sekolahnya itu? Tidak ada hubungannya sama sekali. Sekolahnya di Indonesia? Iya, kakak? di Indonesia. Di Indonesia. Tetapi setelah berjalannya mungkin itu juga sistem pendidikan tak mungkin dek. Iya. Karena kita ditekankan memilih sesuatu yang sudah ada mi. Oke. Memilih sesuatu yang sudah ada mi. Dan pilihannya itu sudah ditetapkan bahwa jurusan itu yang ada pada era aku. Kalau bukan jadi dokter, ya, insinyur itu betul, semua. Betul, yang ada juga di dalam fakultas yang ada di Makassar Makassar ini, itu juga pilihannya. Betul. Jadi memang sangat sulit. Sangat sulit untuk menentukan. Sangat. Terus kemudian historinya bisa langsung jatuh cinta sama kopi. Ya, itu yang saya bilang tadi. Kopi ini adalah salah satu subbisnisku dulu. Oke. Menjual hasil bumi dan salah satunya itu adalah kopi. Dan dari hasil satu karung kopiku yang saya jual dengan harga 7 juta, itu yang bisa bantu Kak. Wow. Melakukan elevate. Oke. Menjual kopi satu karung dengan harga 7, itu maksudnya setelah saya kumpul-kumpul itu uangku 7 juta. 7 juta hasilnya. Nah, itu yang dipakai untuk startup. Untuk berkembang dan seterusnya. Tahun berapa itu kakak? 2012 saya sudah mulai. 2014 saya tak banting. Saya fight lagi naik. Tahun berapa tak banting? 2014. 2 tahun berselang, oke. 2014, 2016 saya tak banting lagi. Saya masuk lagi 2017 baik-baik sedikit. Di situ baru mulai Kopi Teori. Mulai Kopi Teori. Teori. Ada apa dengan nama penamaan Kopi Teori itu? Sebenarnya apa sih orang yang selama ini, contoh mungkin kebanyakan teman-teman saya taunya cuma minum kopi misalnya. Apa yang harus membuat orang hingga perlu tahu teori kopi atau kopi teori? Jadi begini. Ya. Dulu itu saya tidak ada papaku. Asik. Dia bilang orang-orang. Serius ini. Iya serius. Apa jika kau itu Trian sangin bicara tentang masalah kopi baru tidak ada kedai kopimu. Nah, jadi dari sangin teori Joko. Tapi dari asumsinya orang-orang ini saya bisa bangun diriku menjadi jauh lebih baik. Pertama seperti itu. Dan kedua ini saya adalah termasuk orang yang malas. Memanfaatkan rasa malas. Ya, makanya saya bilang saya cocoknya memang ada di bidang manajemennya saja. Membuild ini, mendevelop ini bareng. Tapi ternyata tidak seperti itu, tidak semudah itu Ki. Masa? Karena setelah masuk dalam industrinya banyak hal yang harus diselesaikan. Kita harus mengerti cara bikinnya, kita harus mengerti bagaimana bagusnya kualitas rasanya baru bisa dijual. Seperti itu. Ada takarannya ya. Betul, bukan takar.
kalau takaran itu berubah-berubah tongi, tapi maksudnya ada titik di mana ini rasanya paling enak. Wah, itu. Ini rasa yang paling enak. Betul. Saya kan berapa kali ke bisa sebut apa gak? Warkop, kedai atau apa sih? Warung kopi biasa. Warung kopi biasa, tetapi sangat ramai di Kota Makassar. Alhamdulillah. Namun setelah kemarin ada aturan, hancur anak-anak. Hancur Tapi sebentar itu. Sebentar itu. Saya masih penasaran kenapa you sampai ke Berlin? Kenapa kakak Trian? Kenapa harus Uncle Trian? Kenapa bukan uncle-uncle yang lain? Baik, saya pun juga tidak sampai hari ini saya tidak sampai pemikiranku kenapa saya bisa sampai ke sana. Anak Makassar loh. Anak Makassar. Nah, saya bilang ini kampungku kodong di ajang-ajang lomba seperti itu. Jarang sekali itu bisa tembus sampai di level nasional. Iya. Paling itu kita dikala di dalam kompetisi itu ada 2 regional. Ada regional. Regional Barat sama regional Timur. Betul. Nah, kita ini anak-anak Makassar ada di regional Timur. Iya. Nah, untuk masuk tembus ke level nasional itu susah sekali. Banyak hambatan. Banyak karena anak-anak Barat ini betul. Jago-jago semua. Bukan saya bilang jago sih di karena mungkin kita anak-anak Timur tidak pernah coba Ki. Itu yang saya pakai. Anak Timur tidak pernah mencoba Ki. Karena begini, belum maju, saya bilang jam makode. Mungkin ada pemikiran seperti itu. Jam makode lawan tak ini. Nah, langsung minder di awal. Betul. Jadi secara psikologis kalah memang mental Ki. Itu yang menjadi masalah besar. Anak-anak Timur ini. Ya, dan itu saya ingin cari tahu kenapa ini memang semua anak Timur tidak ada yang mau bergerak. Saya bilang banyak aslinya juga warna. Iya, saya betul. bilang jago-jago tonji semua, tapi saya semakin penasaran. Itu yang bikin saya semakin penasaran. Apakah memang ini semua anak-anak regional Barat betul-betul jago? Ya memang pada hakikatnya mereka itu sudah didukung dengan kekuatan finansial, didukung Tommy juga dengan ilmu yang betul-betul yang mereka kuasai. Saya akui itu. Betul. Tapi maksudnya kita anak Timur tidak kalah tonji juga. Tidak kalah ya. Masih bisa tonjek maju juga. Nah itu yang saya buktikan kemarin di event itu. Di event apa sih nama eventnya? Indonesia Coffee Event. Indonesia Coffee Event. 2019. Kita 2019. Sudah. Nah 2017 sebenarnya kita sudah mulai nih. Saya bawa anak-anakku untuk ikut kompetisi di Surabaya untuk ikut regional Timur. Tapi kalah semua. Sengaja supaya kita melihat apa yang mereka lakukan di balik stage. Apa yang mereka persiapkan untuk mengikuti lomba. Nah itu sebenarnya tujuannya untuk kita datang di 2017, bukan juga untuk menjadi seorang juara. Nah akhirnya berjalannya waktu saya dipertemukan sama coachku. Iya, ada di Jakarta sekarang. Namanya siapa? Muhammad Isman Ramadan. Ramadan. Itu dia salah seorang coachku. Nah ada satu lagi di Bala juga namanya Muhammad Mikael Seno Arda Buana. Nah itu salah satu coach. Jadi 2 coach ini antara Timur dan Barat. Karena di kompetisi 2017 dan sebelumnya itu saya lihat mereka membawa tim-tim hebat. Saya bilang jago tuh ini orang semua tahu deh. Bilang bisa kan kita orang Timur seperti mereka. Akhirnya di 2019 kita beranikan panggil coach dari Barat untuk mentoring. Mau dilihat apakah ini sebenarnya yang bikin susah ini anak-anak Timur tembus. Tapi ternyata saya lihat betul-betul tahu kerja sama tim yang sangat mereka pegang. Sedangkan di sini kita tak pisah-pisah Ki. Betul. Tak pisah-pisah. Kalau bisa ada yang naik tarik kakinya. Iya. Bukan saling membesarkan. Betul. Mereka pergi dengan satu tim. Dan akhirnya 2019 kita bikin satu tim semua. Jadi ada 10 orang anak Makassar yang ikut di benderaku, pegang kopi teori dan 8 diantara gugur. 7 diantaranya gugur Ki. Di regional. Sisa 3 yang bertahan untuk masuk ke nasional. Iya. Saya satu ada barista namanya Sony. Dia saya bilang saya bangga juga dengan dia karena dia menjadi anak Timur satu-satunya yang bisa masuk ke 8 besar Indonesia. Satu-satunya. 8 besar Indonesia menjadi seorang barista. Maksudnya di kompetisi barista. Dan yang kedua itu ada Alif, dia adalah tim saya juga, sama-sama di Kapers juga. Jadi sebenarnya perlombaannya ini kakak ada 4 macam ini. Ada 4 macam. Jadi perlombaan kopi ada 4 macam. Yang pertama itu namanya Indonesia Barista Championship. Itu yang barista-barista di situ barista. Hajar. Ada Living Brewers Championship, Indonesia Brewers Championship. Nah itu penyeduh
Penyeduh. Kalau kita lihat barista pakai mesin, Ya. kalau di brewers dia pakai seduhan manual. Wih. Dia presentasikan dia pakai kopi apa dan segala macam. Nah, di perlombaan ketiga itu ada namanya latte art. Kalau kita bisa lihat kopi di gambar-gambar, itu dia lebih namanya. Lebih ke seninya ya? Iya. Lebih ke seninya. Dan yang terakhir itu ada perlombaan namanya cup tester. Nah, itu yang kemarin saya lolos. Itu ya lomba menyicip kopi, bahasa Indonesianya, bahasa Makassarnya. Lomba menyicip kopi. Dan itulah kakak Uncle Trian yang lakukan. Iya, dan saya belum percaya sampai saat ini kenapa saya bisa lolos, Di. Mungkin rezekinya juga. Jadi mencicipi kopi? Iya, dicoba kopinya. Jadi ada 8 set itu kopi. Nah, dalam satu setnya itu ada 3 gelas. Kita harus bedakan satu. Yang mana bukan rasanya itu yang sama. Nah, ada 8 set. Nah, itu kita harus selesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, rekor yang saya pegang itu ada di 2 menit 15 detik. 2 menit 15 detik. Untuk memecahkan rekor di 8 set tersebut. Dan alhamdulillah ke Berlin. Ke Berlin dan mewakili Indonesia dan khususnya kota tercinta ini. Betul. Di Berlin gimana hasilnya? Di Berlin saya sempat masuk di quarter final di antara 55 negara. Saya masuk di dalam 15 besar. Dan menjadi perwakilan yang salah satunya ada beberapa perwakilan Asia termasuk Singapura, Jepang dan kita juga Indonesia. Dan saya bangga karena berada dalam posisi ke-15 itu. Walaupun memang saya tidak bisa masuk dalam finalnya. Berat sekali memang karena memang dibutuhkan di sana adalah mental. Betul. Sampai di sana. Hari pertama saya rewaji. Karena gue pikir saya bilang tidak ada yang gue kenal di sini. Tidak ada yang kenal. Pas hari pertama banyak benar kok. Masih kuat mental kah? Hari kedua banyak yang mengucapkan selamat nak, tambah beratkin kurasa pundak kah? Beban. Akhirnya mentalku bukan saya bilang jatuh, saya bilang terbebani kah? Terbebani. Harus kau ini bisa, harus kau bisa. Saya bilang, pusingku, bagaimana kah ini? Dan pas hari kedua ya itu saya. Sekarang saya mau bicara support. Siap. Untuk menuju dari regional sampai ke nasional, sampai kemudian ke skala internasional. Pertanyaannya kemudian, apakah ada support dari pemerintah? Support dari pemerintah itu sebenarnya kita disupport sama asosiasi, Asosiasi. Karena memang yang mengadakan lomba itu adalah asosiasi. Ada 2 asosiasi yang kemarin Barista Guild Indonesia dan sama SCI. Nah kemarin yang berarti pemerintah tidak ada? Saya tidak tahu di belakangnya SCI ada pemerintah atau tidak. Tapi setahuku ada dinas pertanian. Tapi saya tidak tahu apakah itu berperan masuk ke dalam asosiasinya atau tidak. Iya, kan selama ini kalau kita bicara support pemerintah, itu betul. Kan selalu yang di kepala kita paling pertama pasti adalah support bersifatnya materi. Iya, betul. Ada juga yang mungkin bersifat non materi. Betul. Pertanyaan saya kakak, itu apakah kemudian support itu ada, baik itu yang sifatnya materi maupun non materi? Apakah sebelum atau mungkin baru setelahnya karena sudah ada nama tadi skala nasional bahkan internasional, baru kemudian dilirik, ini kami punya warga ini. Apakah memang itu yang terjadi atau seperti apa kakak? Sempat saya pernah sedih memang. Sedih karena maksudku menurutku memang ini yang saya kerjakan orang-orang belum sampai bilang apakah itu yang kau pakai lomba? Saya bilang mungkin karena tidak setenar badminton atau bulu tangkis kini lombaku. Tidak sekelas atlet-atlet besar gara-gara gitu. Tapi ini adalah bagian kecil memang dari perlombaan-perlombaan yang diadakan dunia. Yang membawa nama daerah ini sebenarnya. Betul. Saya sebenarnya butuh supporting itu kemarin. Apresiasi itu. Tetapi setelah pengajuan tidak ada lihat-lihat juga. Tidak ada. Cuma non moral dia ada tahu Pak Gub kemarin sempat ucapkan selamat. Tapi sebenarnya lebih dari itu, saya pergi di Jerman kakak. Iya. Domba-domba tonga. Maksudku saya bilang ini first time ku pergi toh. Mata uangnya juga bukan rupiah kakak. Saya paham maksudnya. Iya, maksudnya seperti itu. Betul. Ada dan aku, ada. Tapi saya bilang itu memang support pribadi. Ya. Harus kita danai pribadi. Ya, dan untungnya banyak orang-orang baik di Makassar ini. Masya Allah. Datangi kak, langsung tiba-tiba berangkat kok. Langsung dabokan uang 1 si gompo berangkat kok. Ada beberapa orang. Berapa jumlah hadiah waktu di nasional?
Jumlah hadiah seharusnya kalau tidak krisis kondisinya itu adalah 10 juta. 10 juta. Tapi kalau ada sedikit. Iya. Nggak tahu kenapa tahun ini tidak ada hadiahnya. Waktu 2019 itu tidak ada hadiahnya. Tidak ada hadiahnya. Cuma kita dikasih uang transportasi untuk pergi, akomodasi dan transportasi untuk berangkat ke Berlin. Nah itu juga ada nominalnya kakak, ada nominalnya. Tapi memang itu ada tahu uang dikasih untuk pergi ke sana. Tapi selebihnya itu kan banyak yang sebenarnya kita pikir karena apa? Kita pergi di sana tidak mungkin dengan tangan kosong. Pasti ada sesuatu yang dibawa dari Indonesia. Entah itu alat latihan atau apakah dibawa toh. Nah itu yang kemarin bikin domba-domba. Saya bilang cukup gini mati main sandeku di sana. Hancur barang-barang ini kesananya dideportasi karena jadi gembel kak. Tapi tidak Jitawa. Tidak. Anak Makassar tidak seperti itu. Anak Makassar tidak seperti itu. Banyak caranya, banyak akalnya itu untuk bisa lolos dari hal-hal yang sempit seperti itu. Dan saya bangganya adalah ketika ini teman-teman saya tidak minta saya tidak minta bahwa mereka support, mereka bikinkan kak sedikit motivasi pendorong, dia bikinkan kodong proposal, dia bikinkan ke apa beberapa teman-teman yang ada di circleku, mereka supporting kak, mungkin tidak melalui uang, tapi dengan adanya itu yang bikin tambah, luar biasa betul-betul. Jadi memang pertemanan, terutama dalam circle-nya Kak Uncle Trian luar biasa mensupport. Dan itu kekuatan moral yang sangat besar. Ya, sangat besar. Luar biasa. Nah, kemudian kakak sampai kemudian di tahun 2020 yang kita tahu semua ada pandemi COVID-19, tentu banyak memukul telak bagi para pelaku UMKM seperti sekelas kakak Uncle Trian juga tentunya. Lalu di mana juga kita tahu bagaimana kebijakan pemerintah kadang-kadang ya memang selalu memang akan ada pro kontra. Ya, betul. Namun harapan kita selalu kan sama bahwa bagaimana memilih kebijakan yang memang paling sedikit risikonya. Betul. Daripada banyak mengorbankan orang-orang yang kemudian dampaknya bisa sangat besar dan sangat luas. Tapi sebelum saya ke sana Kak Trian, sebenarnya kopi teori ini itu dikatakan UMKM atau sudah holding atau apa perusahaan? Gimana sih sebenarnya? Apa jadi kita di industri tidak punya cabang kah kopi teori? Ada. Tapi di Makassar aja. Di Makassar. Nah, ada di tempat lain juga tapi bukan namanya kopi teori, tapi itu kita supporting tim di situ. Apa saya bilang ini adalah startup juga. Startup di dalam industri kopi karena dengan adanya brand seperti saya walaupun tidak besar paling tidak ada andil bagian tak dalam industri-industri yang mensupporting namanya kegiatan pertanian dan segala macam seperti itu sebenarnya. Jadi Kakak Trian juga aktif untuk mencari tahu kopi-kopi terbaik? Ya itu wajib itu. Wajib. Kalau bicara Sulsel, kopi apa yang paling membuat Kak Uncle Trian ini sangat ini enak, beda ini? Berbicara tentang apa yang paling enak, semua enak. Iya, tapi relatifnya apakah bisa kita terima atau tidak, cocok atau tidak cocok. Saya tidak pernah mengatakan bahwa ada kopi yang tidak enak. Semua yang kita ubah itu menjadi cocok jika ini atau tidak cocok. Itu yang kan di Sulawesi Selatan ini kan juga punya ada daerah yang menghasilkan kopi. Sangat banyak. Kita sebutlah misalnya yang paling fenomenal kopi Toraja. Betul, misalnya. Toraja. Terus ada juga beberapa daerah yang memang punya kopi khas juga. Itu Kakak Uncle Trian sudah pernah kita keliling atau apa? Sudah kita keliling dan yang memang yang paling berkembang itu tahu memang itu di daerah Toraja. Oh begitu ya. Karena kebetulan ada satu perusahaan besar yang kemarin kita sedikit bantu ke dalam. Saya bisa melihat bahwa memang paling daerah yang paling cocok memang ditanami kopi itu di sana. Karena kenapa? Jadi, luas perkebunannya dan sudah tumbuh pohon kopinya. Susah juga mau bilang ada daerah kenapa tidak maju-maju daerah kopi pada dia menghasilkan kopi. Mungkin saya bilang begini, mungkin luasan areanya itu masih belum terlalu cukup untuk mencukupi kebutuhan. Tapi menurut Kakak Uncle Trian, apakah petani kopi sudah sejahtera? Sudah, dari dulu itu petani kopi sudah sejahtera. Sudah sejahtera ya? Kalau ada bilang petani kopi tidak sejahtera, ayo kita sama-sama ke atas. Lihat dia punya pakai mobil double cabin, rumahnya tingkat 3. Wow. Jadi kalau ada yang menjual begitu, mungkin ada petani sebagian yang tidak semua juga begitu. Oknum. Iya, tapi namanya kita penjual tuh pasti juga ada juga sedikit masuk. Betul. Teori-teori Kakak Uncle Trian biar bisa menginspirasi juga teman-teman netizen ini. Kira-kira
Anggaplah per tahun lah kira-kira omset dari Kopi Teori. Aduh, beratnya deh. Beratnya deh. Nggak perlu kita tahu, biar kita semuanya orang yang selama ini mungkin ya seperti katakan tadi anak timur, mental. Kan rata-rata biasa orang yang membuat mentalnya kuat karena ada goals, ada hal yang indah di sana. Itulah kenapa tadi saya bertanya di awal susah-susahnya dulu. Betul. Sekarang kira-kira range-nya aja perkiraan. Sebulan boleh. Range-nya aja. Range-nya itu yang jelas saya bisa memperkerjakan 25 orang. 25 orang pekerja. Dan di situ pasti sudah ada keluarga-keluarganya juga yang bisa dihidupi. Itu nih. Kita bisa menghidupi 25 orang pekerja. Yang paling tidak di antara kalau misalnya warga Makassar membuat usaha dan bisa mempunyai karyawan sebanyak itu, saya rasa di Makassar ini tidak akan susah. Iya. Karena perputaran ekonomi pasti jalan. Pasti jalan. Sebegitu. Jadi maksudnya saya jamin ceritakan berapa garis besarnya. Betul. Yang jelas saya bisa menghidupi 25 orang pekerja. Nah sekarang apakah selama pandemi COVID-19 dengan kebijakan pemerintah yang luar biasa indahnya, apakah 25 orang ini tetap bekerja, tetap hidup, atau ada yang dirumahkan oleh sang owner? Pernah Kak dengar itu beberapa pengusaha hampir bunuh diri. Wow. Karena masuk dengan adanya krisis seperti ini. Betul. Tapi satu pengusaha yang tidak pernah saya lihat agak-agak berat di kondisi pandemi ini, penjual kopi. Luar biasa. Maksudnya alhamdulillah. Artinya tetap bisa survive. Bisnis kecil ini sebenarnya yang menjadi tolak ukurnya kita. Oke. Memang banyak bisnis besar, tapi besar juga tantangannya. Tapi ketika bisnis kecil ini semakin banyak dan menjamur, artinya semakin banyak juga yang bisa dipekerjakan dan semakin banyak pekerja yang bisa bekerja, artinya kembali lagi pasti ekonomi yang berjalan. Dan memang kemarin kan sempat saya lihat, ketika ada beberapa kebijakan yang memang kadang-kadang membuat, saya kan banyak bertemu dengan pelaku UMKM. Iya. Saya kan sebagai pekerja konten, sebagai kreator, kadang-kadang juga, apa yang saya bisa bantu dengan teman-teman ini? Karena memang semua dampaknya banyak ke sana, terutama teman-teman IO. Karena teman-teman IO itu vendor-vendor apa segala macam. Susah karena sekarang ada peraturannya tuh. Betul. Dia yang pertama tergeser dan dia nanti yang paling terakhir hidup. Ketika ini sudah stabil, IO baru. Kan sekarang sudah bisa hidup yang lain, apa segala macam. Makanya saya bilang yang kecil ini sebenarnya berjalan artinya jelas berjalannya. Maksud saya kalau bisa kita melakukan turnover sedikit untuk mencari solusi-solusi. Sebenarnya bukan masalah. Sebenarnya bisa jadi. Nah terkait mengenai yang kemarin sempat heboh, bukan hanya di Makassar, beberapa daerah, kota dan sebagainya, terkait mengenai jam malam yang kemudian orang harus dibatasi jam 7 malam hanya bisa beraktivitas. Yang kemudian netizen mengambil sedikit logikanya, bermain-main dengan logikanya bahwa berarti corona keluar ketika jam 7 malam ke atas. Yang kemudian pelaku UMKM termasuk Kakak Trian tentu juga sedikit bersuara dan juga saya pun juga demikian. Sampai-sampai saya pergi riset, ikut-ikutan sama Uncle Trian juga pergi cari-cari. Saya hari pertama, hari kedua betul itu yang kita bilang ada kepanikan. Kepanikan karena maksudnya ini era yang serba tidak jelas. Betul. Bagaimana ini barang bisa jalan atau tidak. Tetapi setelah hari kedua saya memposting untuk bagaimana perjuangannya kita melalui masa-masa yang memang susah itu. Saya bilang saya sadar akhirnya alhamdulillah, maksudnya sektorku ini memang tidak terkena, tapi saya kadang juga berpikir kasihan kode yang lain ini. Betul. Itu yang saya pikir. Nah hari kedua saya diam karena banyak sekali di antara followers yang mau nekat. Maka saya tahan diriku, jangan makan dulu, sudah jangan terlalu frontal. Karena ada sampai DM Kak, dia bilang, Kak kalau kita buka saya buka juga. Saya bilang kalau saya buka juga terus ini ada ditangkap salah satunya. Terus dia bilang kenapa kau buka? Karena saya lihat Uncle Trian buka juga. Betul, hancur mas saya pasti. Jadi saya juga banyak dapat DM Kakak bilang, Kakak Rijal tetapi buka saja. Tanya teman-teman, ini di Antang, ini Antang teman-teman itu salah satu daerah di Kota Makassar. Itu kayak tidak ada itu mengenai aturan itu dan sebagainya. Saya bilang tapi tolong juga teman-teman hargai juga yang mengikuti aturan. Betul. Biar kita senasib sepenanggungan, biar kita berjamaah. Karena memang bahaya tahu. Betul, saya akui. Memang kondisi kemarin itu lagi kondisi yang naik. Kalau tiba-tiba langsung naik dan itu setelah pilkada. Dan tidak juga. Dan saya begini, akhirnya saya mengerti kenapa ini
birokrasi memutuskan bahwa kita memang harus seperti itu. Pembatasan. Memang, pembatasan. Memang kondisinya kita sudah sangat naik. Nah, tambah susah lagi kalau semakin banyak yang positif, hancur juga. Betul. Nah, jadi ditantan sedikit. Tantan sedikit. Akhirnya didapat gitu formulanya dan akhirnya dibilang bisa caranya supaya tidak keluar kini corona tapi bisa tongki hidup karena banyak yang sampai bilang lebih baik saya itu mati Kak gara-gara corona, gara-gara tidak makan. Saya bilang ada pusingku bagaimana ini saya domba-domba juga ini karena sebagai pelaku ini yang kita menjadi tolak ukur percontohan orang-orang, jangan saya berbuat agak sedikit slip keluar. Makanya itu sangat berhati-hati sekali Kak kemarin juga. Saya dapat kemarin komentar netizen bahwa anggapannya sederhana. Sebenarnya ini pemerintah kalau memang tidak bisa urus kita ini hidup baik-baik, lebih atur saja kami bagaimana caranya mati baik-baik. Jadi seolah-olah seperti itu. Begini pemerintah kalau ingin membunuh masyarakatnya jangan juga dengan cara seperti ini. Aturkan saja kami bagaimana supaya masyarakat ini, kami semua ini bisa mati secara baik-baik. Jangan mati konyol lah bahasanya. Karena memang entah bagaimana, apakah karena tidak adanya kekompakan, karena saya kira memang masalah COVID ini tidak ada yang pernah prediksikan dan saya kira tidak ada satu negara atau mungkin kabupaten, provinsi yang memang punya sistem yang betul-betul win-win banget lah yang bisa dipakai diterapkan untuk masyarakat. Pembatasan yang memang saya kira itu penting, tetapi masalahnya adalah ketika di siang hari itu dibiarkan. Misalnya dibatasi nih jam 7 malam. Tetapi pada saat siang kan semuanya orang karena malam dilarang keluar lebih di siang-siang. Akhirnya banyak orang di situ. Nah, di situ tidak ada pengawasan. Yang menurut kadang-kadang saya juga di sinilah fungsinya pengawasan termasuk lembaga kita DPRD. Makanya beberapa yang saya ajak kontak termasuk teman-teman wakil rakyat terutama yang milenial, tolong bantu anak-anak UMKM ini. Saya bilang apakah misalnya mungkin diajak beberapa yang menjadi representasi pelaku UMKM dan sebagainya, biar kemudian semuanya ini tenang, karena mempengaruhi imun juga Kakak. Betul itu Stres kita ini imun, virus gampang masuk. Betul. Nah itu yang menjadi tantangan. Tetapi alhamdulillah kemarin Kopi Teori sudah bisa survive alhamdulillah. Tetap 25 orang itu. Tetap alhamdulillah. Tapi kalau ditambah itu kemarin sudah ancang-ancang tombak juga, saya bilang bagaimana Kak ini supaya bisa tuh bisa Kak melakukan maksudnya akselerasi lagi supaya bisa kembali lagi nih. Betul. Alhamdulillah pemerintahnya kita juga mempertimbangkan itu secara bijak. Artinya sudah ada proses penyelesaian. Mungkin karena itu kemarin kita juga ributkan di medsos. Betul. Akhirnya ricu itu barang-barang di medsos Pak. Apalagi Instagram saya bilang mati nih. Betul. Aduh, saya bilang sebenarnya ini hal-hal yang seperti ini kita kembalikan sama pemerintah sebenarnya. Betul. Bagaimana bagusnya. Tapi jangan sampai juga mencederai kami juga sebagai pelaku-pelaku UMKM. Betul. Tapi maksudnya mungkin juga buka orang juga banyak positif, serba salah juga. Betul. Di sisi lain seperti itu. Seperti itu. Kakak berapa kira-kira pelanggan dalam satu hari untuk Kopi Teori itu? Saya penasaran sekali tuh. Pelanggan itu. Karena saya biasa lewat di Jalan Beruang karena yang saya cuma pernah ke Kopi Teori itu cuma 2. Di Jalan Beruang sama yang di Lego. Yang dekat apa? Di pantai tutup nih ada dulu. Iya ada tuh. Tutup ini. Ada tutup. Iya. Depan Swiss Bell kalau enggak salah. Iya, cocok Mi. Tutup itu. Tutup. Begitu di. Ada kemarin. Biasa terjadi. Biasa Ya sekarang di Makassar di Boulevard Lego dan di Beruang. Kira-kira dalam per hari itu ada berapa? Apa sih hitungannya kalau kopi cup ya? Berapa cup? Iya. Tim analitiknya kita sebenarnya melarang kita menyebutkan, tapi maksudnya alhamdulillah perharinya itu kembali lagi saya bisa menghidupi 25 orang kali Kak. Berat sekali kasihan. Disebut saja Kakak, biar bisa menginspirasi teman-teman calon penerusnya Kakak Uncle Trian ini. Bagaimana menceritakannya itu? Berat tuh juga. Kan tadi kan saya tanya range omset kan, kira-kira kita sudah bisa bayangkan lah. Jadi jumlah cup, apakah sih sebenarnya jumlah gelas per hari, atau jumlah pengunjung ada berapa orang dalam sehari selama masa COVID ini? Sebenarnya tidak berubah aja apa-apa hanya jamnya aja yang biasa lebih crowded sebenarnya sama aja. Jadi ada berapa? Ada ratusan berapa kira-kira? Disebut aja dong, biar kita juga ini semangat. Sekitar 1.000 sampai 2.000 Kak. 1.000 sampai 2.000? Wow, nice.
1.000 sampai 2.000 per harinya. Tapi maksudnya fluktuasi Kak. Fluktuasi ya. Iya. 1.000 sampai 2.000. Tidak ada yang tidak ada saya bilang lebih, mungkin ada lebih ada sedikit kalau banyak lagi, betul pencinta kopi ini nih. Iya. Ya, karena ya, maksudku saya ketika kita tahu visibility tadinya apa yang kita kerja ini dan kita tahu apa yang kita kerjakan, saya rasa bagus Ki pasti. Betul. Ini yang saya dibawakan termasuk yang ini andalannya anak-anak. Yang laris apa sih ini? Ini Escoja. Saya baru mau sebut duluan daripada kita Kakak. Escoja ini adalah salah satu produknya kita yang kita branding. Itu dari es kopi gula Jawa. Es kopi gula Jawa. Iya. Atau orang anak-anak bilang es kopi Jakarta. Iya. Karena kenapa saya bilang anak-anak es kopi Jakarta? Karena populernya awalnya kan dari sana tahu. Betul. Ada satu brand besar yang memulai dunia per es kopi susuan dan sekarang bisa sampai 5.000 sampai berapa ribu cup. Betul. Kakak ini beda ya dengan filosofi kopi? Beda, itu brand. Oh. Itu brand. Saya kira itu hari turunannya. Bukan ya? Bukan. Tapi pernah sempat waktu awal-awal tour event. Tempatnya kita itu alhamdulillah dipilih jadi tempat meet and greet. Begitu. Betul, jadi orang-orang banyak juga bilang bisa bilang bukan. Beda, iya. Bukan. Beda. Berarti rencana ke depan akan buka cabang di mana? Malaysia. Wow. Iya. Yeah. Bukan di tempat kayak misalnya di Kolaka. Malaysia. Kolaka dan Malaysia jauh-jauh perbandingannya. Iya, maksudnya Kolaka bagus sih juga. Iya. Tapi kami berdua dari Kolaka ya sebelumnya ya. Kolak itu small city dengan with the lovely people betul, di dalamnya, orang-orang yang penuh cinta di dalamnya. Betul. Di sana juga ada kopi ya? Di sana saya tidak ada kopi sana. Tambang di sana. Tambang yang bisa beli kebun kopi. Berarti di Malaysia? Malaysia. Kenapa harus Malaysia? Malaysia itu adalah negara yang paling dekat dengan kita. Dan satu-satunya mempunyai culture budaya hampir mirip-mirip dengan kita. Betul. Karena banyak makanan halal dan segala macam. Betul. Sudah riset sebelumnya Kak? Sudah. Wow. Sudah riset. Dan ngeri juga ya pecinta kopi di sana. Saya lihat di sana, waduh. Perlu kencang ada barang-barang. Luar biasa. Ajak saya Kakak nanti. Ayo insyaallah. Amin. Kakak, kalau memang Kakak Trian ada mau sampaikan kepada mereka anak-anak muda, generasi milenial, generasi Z yang kemudian ingin baru memulai startup juga, ingin baru memulai bisnis kopi, harusnya seperti apa cara memulainya biar kemudian mereka bisa survive? Seperti apa yang Kakak Uncle Trian ingin inspirasikan kepada mereka calon-calon yang ingin memulai bisnis itu? Jadilah malas, karena malas itu adalah jalan ninjaku. Jadilah malas karena malas adalah jalan ninjaku. Tolong Anda sudah mulai error ini kalau begini, malas. Coba. Bill Gates pernah bilang, Iya. Kalau ada masalah paling susah di dalam Microsoft, yang dia kumpul pertama itu adalah orang-orang malas. Bukan orang pintar, orang malas. Karena orang malas ini yang paling cepat berpikir untuk melakukan hal-hal yang lebih simple. Simple dan kreatif. Iya. Karena malasnya orang-orang untuk kasih pencet televisi, apa dia bikin Pak? Apa dia bikin? Remote. Karena dia malas jalan kaki pergi pasar, apa dia bikin Pak? Sepeda. Betul. Makanya saya bilang malas adalah jalan ninjaku. Tapi bukan malas dalam hal malas ini anomali Pak ya. Iya. Ketika Anda malas mengkategorikan dalam hal yang negatif, pasti salah. Tapi kalau Anda berpikir malas dengan hal yang positif, itu berbeda halnya. Dan itu bisa menghasilkan cuan. Karena kita selalu ditantang untuk berpikir sesimpel mungkin. Karena saya adalah orang malas. Malas ke kantor. Jalan pintasnya adalah usaha kok. Terus kau bikin tempat usahamu di bawah tempat tinggalmu. Betul. Tidak capek juga ke kantor. Betul. Buru-buru, jam 7 nih harus ke kantor. Betul. Ini tidak. Udah masih ngantuk, tidur dulu sedikit. Betul. Tidak ada. Nah, itu adalah malas yang positif. Jadi kalau mau kreatif, manfaatkan rasa malas tak. Manfaatkan rasa malasmu menjadi jalan ninja tak.
Gimana ninja bisa selesaikan semua penjahat? Cara cepat dan fleksibel dan secara simple. Betul. Tidak. Nah begini orang pintar memang jago kakak. Iya. Tapi begini, ketika sama tujuannya, goalnya sama adalah pergi beli es koja. Tapi dia pergi putar-putar dulu, putar-putar, cari harga yang paling murah dulu, dan akhirnya itu juga udah beli. Itu orang pintar. Orang pintar. Kalau orang malas berpikir, pergi cari yang paling dekat. Saya beli es koja deh, sudah pulang di rumahnya. Di Kopi Teori. Tapi sebenarnya tujuannya sama aja. Betul. Seperti itu kakak. Dasar. Termasuk saya bikin podcast ini. Apa itu? Karena saya malas ketemu orang di luar. Itu Ji. Malas. Sama anak-anak. Kita di sini saja interaksi dan sebagainya dan sebagainya. Orang kan bikin konten itu sebenarnya kan malas. Betul. Lebih kita bikin sesuatu yang sesuai passion dan bisa menginspirasi dan juga alhamdulillah mudah-mudahan bisa ada juga cuan seperti. Betul. Itu motivasinya itu sebenarnya. Motivasinya. Kalau kau mau tidur di rumahmu sampai jam 4 sore dan tidak ada yang telepon kau, jadilah pengusaha. Ya malas. Itu karena faktor malas. Betul. Karena 80% di otak ini kita diciptakan menjadi personal yang malas. Karena kenapa? Coba rasa dengan diri tak sendiri. Betul. 80%. Nah, untuk masalah rajin dan malas itu sebenarnya anomali Ji. Bagaimana cara kita menyikapinya? Tapi intinya adalah malas dengan tindakan yang positif. Bukan berarti tidak rajin. Iya, bukan. Malas justru dengan hal yang positif. Iya, membuat hal itu sesimpel mungkin. Iya, betul. Oke, I get your point. Nice. Luar biasa. Jadi, rumah di atas, kedai di bawah. Mau pergi jam berapapun terserah gue. Terserah saya. Operasional aman, hemat. Tinggal turun tangga naik tangga. Tidak pakai bensin. Bisa turun di bawah, cek quality control. Betul. Pulang mikir lagi. Luar biasa. Anda bahagia sekali ya selama COVID ini kalau begitu ya. Simply. Life is santai-santai misalnya. Ya karena kita negara plus 62 adalah negara yang paling santai di dunia ini dan yang paling sebenarnya kalau mau dipositifkan itu rasa malas paling banyak bisa bikin. Oh begitu ya? Iya, buktinya saja banyak orang bisa bikin pesawat orang-orang itu. Karena mereka kreatif kakak. Karena mereka kreatif. Kalau begitu siapa atau apa yang paling kadang membuat daerah atau bangsa ini menjadi ruwet? Itu bisa bilang terlalu banyak orang pintar. Anda mau bilang bahwa itu politisi? Semua orang kak, semua orang yang pintar pasti mau pegang namanya mahkota. Kekuasaan. Semua orang pintar pasti. Termasuk yang sedang berbicara di depan saya. Iya, saya orang malas kak. Malas kak pikir ki. Makanya saya menjadi orang yang simple saja. Ketika saya bisa memperkerjakan dan bisa berguna untuk orang lain dan bisa saya berguna untuk daerahku ini. Luar biasa. Kenapa tidak saya melakukan hal itu? Begitu nih, oke. Kakak Trian, luar biasa. Terakhir kakak, bagaimana support keluarga, istri? Wah, ini Mi. Apa yang ini Mi? Ini Mi teman hidup, ini Mi manajerku, ini Mi yang temani ke kemana-mana. Luar biasa. Jadi kadang bisa jadi istri, bisa jadi sharing partner. Kalau kerja profesional, ya profesional. Marah-marah pasti. Dia berarti Anda juga pernah dimarahi? Iya, kalau terlambat Pak. Dalam manajemen Kopi Teori itu? Ya tentu. Wow. Tentu. Itu yang dibilang orang kosong-kosong. Kalau kita 01-nya ada kosong-kosongnya. Makanya saya tulis di HP ku Pak Kapolri. Oh, siap. Oh, ada Kapolri, Mabes Polri padahal luar biasa. Karena supporting mungkin keluarga terdekat. Orang-orang dulu bilang kawin mau baru pasti bisa kau rasakan yang namanya kesuksesan. Kawin Miko dulu baru kau rasakan namanya kesuksesan. Ya nikah. Karena kalau kawin kan sering-sering ya. Karena kalau kita sendiri, tidak ada dipikir Pak. Betul. Habis tidak ada dilihat. Tapi kalau ada istri di rumah, bukan kita takut ya, kita menghargai Pak. Ada di rumah ini yang tunggu Ki. Jadi kita harus bisa lebih bijak. Iya. Ya itu sebenarnya kuncinya. Nice. Luar biasa sekali kakak Uncle Trian, luar biasa, sangat menginspirasi. Ini anak Makassar yang saya kira sangat membanggakan kita dan ke depan harus banyak Uncle Trian yang lain yang harus juga membawakan nama Makassar. Apapun itu yang kalian mau lakukan, tantangan, rintangan, hambatan, anak Makassar tidak pernah mundur. Dan mental kasih kuat. Karena apapun yang terjadi di dunia ini sebenarnya sama Jiki. Iya. Itu Ji. Betul. Kualeangan ngitalangan kawalea. Jangan coba-coba putar arah kemudimu sebelum sampai ke Pulau Harapan. Orang Jawa bilang, rak minggir tabrak. Wih. Tidak minggir aku tabrak, koces. Betul. Terima kasih banyak Uncle Trian.
Amazing conversation with you. Thank you. Dan mudah-mudahan ini bisa membawa inspirasi bagi kita semua. Siap. Jangan lupa jadi orang malas. Betul. Jangan lupa jadi orang malas. Buat sesimpel mungkin. Jangan terlalu bikin susah. Ya, karena hidup itu ada batasannya, Pak. Kalau kau bikin susah, susah sekali. Memang pintar kok. Oke, mari kita tutup dengan minum kopi. Siap. Dari Kopi Teori. Cheers. Mantap. Oke. Nice. Time is over.